Wa qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun alladhi yalzamu fihi niyatul imamati arba'un al-jumu'atu wal mu'adatu wal manzuratu jama'atan wal mutaqaddimatu fil matari. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini sama-sama kita berkumpul di majelis ini yang rutin diadakan. Pengajian ini di majelis ini setiap pekannya, yaitu setiap malam Senin, dan di pekan terakhir kembali lagi dalam kajian fikih, yaitu sekarang membahas tentang niat imaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sholat berjamaah dan kemudian kita menjadi imam, apa hukum niat imaman? Apakah wajib kita niat imaman? Apakah tidak? Maka ketika kita menjadi imam, disunnahkan kita niat imaman. Jadi hukumnya enggak wajib niat imaman. Akan tetapi, kalau kita sholat berjamaah dan kita menjadi imam, enggak niat imaman, maka tidak mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Sholatnya tetap sah, tapi tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Adapun makmum yang bermakmum kepada imam tersebut atau yang bermakmum kepada kita sebagai imam, maka wajib niat makmuman. Niat makmuman atau muqtadian atau jamaatan. Jadi bisa niat makmuman atau muqtadian atau jamaatan. Usolli fardhu zuhri makmuman, usolli fardhu zuhri muqtadian, usolli fardhu zuhri jamaatan. Jadi kalau makmum wajib, kalau imam enggak wajib. Tapi kalau dia ninggalin niat imaman, maka dia sholatnya tetap sah dan tidak mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Nah, di sini dibahas ada beberapa perkara, ada 4 di sini, yang mana ketika dia jadi imam wajib niat imaman. Saya bacakan, alladzi yalzamu fihi niyatul imamati arba'un. Yang wajib niat imaman ketika dia jadi imam, arba'un, ada 4. Al-jumu'atu. Yang pertama adalah sholat Jumat. Ketika kita menjadi imam dalam sholat Jumat, maka wajib niat imaman. Sholli fardhal jum'ati imaman. Nah, imamannya itu wajib niat imaman. Kalau seandainya dia nggak niat imaman, maka tidak sah sholatnya. Maka harus ulangi lagi. Harus ulangi lagi sampai dia niat imaman. Jadi wajib niat imaman ketika dia menjadi imam dari sholat Jumat. Kemudian yang kedua adalah wal mu'adatu. Wal mu'adatu adalah sholat yang diulang secara berjamaah. Jadi gambarannya yang pertama adalah ada orang dia sholat sendiri. Kemudian dia melihat ada orang sholat berjamaah. Setelah dia sholat sendiri, udah selesai. Kemudian dia melihat ada orang sholat berjamaah. Maka disunahkan dia mengulangi sholatnya sehingga dia sholat berjamaah. Walaupun udah sholat. Jadi boleh dia mengulangi sholatnya, bahkan disunahkan mengulangi sholatnya. Nah, kalau seandainya dia mengulangi sholatnya, kemudian jadi imam, misalkan dia udah sholat, kemudian ada jamaah nih belum pada sholat, kemudian ngelihat disuruh jadi imam, antum aja imam. Akhirnya dia jadi imam. Dia mengulangi sholatnya berjamaah, maka kalau dia jadi imam wajib niat imaman. Usolli fardhu zuhri misalkan, usolli fardhu zuhri imaman, wajib dia niat imaman. Kemudian gambaran kedua,
dia sudah sholat berjamaah, akan tetapi ada orang, misalkan ada ulama, orang soleh, fagih, maka disunahkan kita untuk mengulangi sholatnya secara berjamaah bersamanya. Contohnya misalkan seperti kejadian dulu Al-Fakir waktu mondok, kita semuanya nih anak pondok udah pada sholat. Kemudian datang ulama besar, orang soleh, Habib Zain bin Sumit, datang ke pesantren, kemudian datang ke masjid, sholat berjamaah. Beliau belum sholat, kemudian sholat berjamaah, maka kita nih santrinya diperintahkan untuk sholat lagi, untuk ulangi sholat lagi, karena diimami oleh orang alim, orang soleh lebih utama. Apalagi diimami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjamaah diimami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu gambaran mengulangi sholat, mengulangi sholat. Kemudian gambaran berikutnya adalah dia sudah sholat berjamaah, kemudian dia ngelihat ada orang belum sholat, dia belum sholat sama sekali. Kalau dia sholat sendirian sholatnya, kalau dia sholatnya sendirian, kemudian ayo sholat berjamaah, saya temenin. Akhirnya dia jadi imam, padahal dia udah sholat. Dia sholat lagi, nemenin temennya misalkan, dan dia jadi imam. Maka itu pun sama, wajib niat imaman. Wajib niat imaman. Jadi disunahkan kita di dalam gambaran-gambaran tersebut yang saya contohkan itu disunahkan mengulangi sholat walaupun sudah sholat. Dan juga fadilahnya adalah mendapatkan pahala sedekah, mendapatkan pahala sedekah. Jadi sama aja kita bersedekah kepada teman kita. Asalnya teman kita ini kalau enggak kita sholat lagi sama dia sholat sendiri. Gara-gara kita temenin, akhirnya jadi sholat berjamaah. Maka itu dihitung sedekah. Kemudian Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, beliau pernah menjelaskan termasuk golongan yang mana disebutkan di dalam hadis ada 7 golongan. Ada 7 golongan. Mereka 7 golongan itu mendapatkan naungan di hari kiamat. Yang mana di hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau, selain 7 itu ada beberapa pekerjaan, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Suyuti bahwasanya orang yang menemani temannya sholat berjamaah itu pun termasuk fadilahnya mendapatkan naungan daripada naungan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Jadi fadilahnya sangat besar sekali. Dan ketika mu'adah, ketika kita ngulangi sholat dan kita jadi imam, maka kita wajib niat imaman. Kalau makmum ya jelas tadi, makmum tetap dia wajib niat makmuman. Nah, kemudian yang ketiga adalah wal manzuratu jama'atan, yaitu sholat berjamaah, dia bernazar sholat berjamaah. Wal manzuratu jama'atan, dia bernazar sholat berjamaah. Sholat berjamaah ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Nah, ini dalam sunnah-sunnah ini ketika dinazarkan maka menjadi wajib. Ketika sholat duha sunnah. Ketika dinazarkan, nazar mau sholat duha 2 rakaat misalkan, maka sholat duhanya menjadi wajib, menjadi lazim. Nah, begitu juga sholat berjamaah. Sholat berjamaah, jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Ketika sholat berjamaah itu dinazarkan, misalkan dia saya nazar mau sholat berjamaah, maka sholat berjamaahnya menjadi wajib. Seandainya dia jadi imam, maka dia wajib niat imaman.
Dia wajib niat imaman. Kalau seandainya dia nggak niat imaman, maka sholatnya tetap sah, tapi dia berdosa. Dia masih ada utang utang nazar. Apalagi kalau dia sebutin, saya mau nazar mau sholat zuhur berjamaah. Pas sholat zuhur berjamaah dia nggak niat, dia jadi imam dan nggak niat imaman. Maka sholatnya tetap sah, tapi dia masih punya utang, masih punya utang. Kalau dia nyebutin zuhur, berarti berarti apa namanya, harus dibayar besoknya, zuhur besoknya. Tapi kalau dia nggak bilang zuhur atau asarnya, pokoknya saya nazar mau sholat berjamaah aja, berarti bisa dibayar asar. Dan ketika dia jadi imam asar nih, maka dia wajib niat imaman. Kemudian yang keempat adalah wal mutaqaddimatu fil matori, yaitu jamak takdim ketika hujan. Jadi ada syariat jamak takdim selain safar, selain berpergian, yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika di Madinah. Nabi Muhammad pernah tuh ketika hujan di Madinah, jamak takdim zuhur, jamak takdim sholat asar di waktu zuhur, kemudian sholat isya di waktu maghrib. Nah, maka disyariatkanlah jamak takdim fil mator, jamak takdim ketika hujan. Nah, jamak takdim ketika hujan itu diperbolehkan. Yang pertama ini harus jamak takdim, jamak takhir nggak boleh. Jadi syariatnya harus jamak takdim, karena yang dilakukan Nabi bukan jamak takhir, jamak takdim. Nah, kemudian yang kedua harus berjamaah. Kalau jamak takdim sholat sendirian nggak diperbolehkan, sebab hujan. Jamak takdim sebab hujan, bukan sebab musafir, bukan sebab safar, maka tidak diperbolehkan sholat sendiri, harus berjamaah. Kemudian harus berjamaah di masjid. Harus berjamaah di masjid. Kalau berjamaahnya di rumah nggak boleh. Oh, hujan nih, sholat jamak takdim, berjamaahnya di mana? Di rumah, nggak boleh. Harus di masjid. Kemudian antara rumahnya ke masjid itu nggak ada naungan. Ini hujannya bukan gerimis hujan kecil, bukan. Hujannya hujan besar, nggak ada naungan. Kalau dia jalan nih, maka bakal kehujanan. Nggak ada payung, nggak ada naungan, atau rumahnya itu jauh dari masjid. Beda kalau seandainya rumahnya dempetan sama masjid, atau nempel bahkan, nempel sama masjid. Tinggal buka pintu doang langsung masjid. Nah, itu nggak boleh. Jadi ini jauh, seperti yang terjadi di Madinah. Itu mereka berjauhan rumahnya. Seandainya mereka jalan, nggak ada payung, nggak ada naungan, bakal kebasahan. Kemudian syaratnya harus ketika takbir sholat zuhur. Jadi pertama sholat zuhur dulu kan ya. Usolli fardhu zuhri. Nah, dia jadi imam nih. Usolli fardhu zuhri imaman. Usolli fardhu zuhri imaman. Kemudian niat jamak takdim. Niat jamak takdim sholat asar ditakdim ke zuhur. Nah, setelah itu ketika dalam takbiratul ihram sholat zuhur itu dalam keadaan hujan. Kemudian ketika salam sholat zuhur salam, habis sholat zuhur salam. Ini jamaknya bukan jamak qashar jamak doang, berarti masih 4 rakaat. Habis sholat zuhur salam. Nah, ketika salam dari sholat zuhur dalam keadaan hujan, masih hujan, belum berhenti hujannya. Kemudian ketika takbir sholat asar, setelah sholat zuhur sholat asar, itu dalam keadaan hujan, hujan. Sampai akhir daripada pelaksanaan sholat asar. Jadi kalau seandainya misalkan habis selesai sholat zuhur, hujannya berhenti, kemudian dia mau sholat asar udah nggak ada hujan,
Maka tidak boleh dia melaksanakan jamak takdim fil mator, karena sebab hujan. Nah, kalau seandainya udah selesai pelaksanaan itu semua, kemudian misalkan jam setengah dua reda hujannya, setengah dua reda hujannya, udah pada balik tuh ke rumah masing-masing, maka nggak usah lagi sholat asar, nggak usah sholat, nggak usah, nggak mesti balik lagi ke masjid untuk sholat asar. Mereka sudah, jadi dikhawatirkan, ditakutkan ada hujan susulan, di waktu asar, pas mau sholat asar, taunya ada hujan susulan. Alhamdulillah udah pada sholat, udah pada sholat di masjid. Ketika ada orang ulama yang mengatakan apa namanya, sholat berjamaah itu fardu kifayah, sholat berjamaah fardu kifayah, bihaitsu yadhharu syiar, yaitu di masjid, maka sudah terlaksana, maka sudah gugur fardu dalam sholat berjamaah, fardu kifayah dalam sholat berjamaah. Nah, kemudian masuk dalam pembahasan setelahnya, masih dalam sholat berjamaah. Tentunya kita setiap melaksanakan sholat berjamaah itu ada tata caranya, ada ilmunya, nggak sembarangan. Sehingga kita melaksanakan sholat berjamaah itu mendapatkan fadilah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sholatul jamaati tafdulu sholatul fardhi bisab'in wa ishrina darajah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri 27 derajat. Ini fadilahnya luar biasa besar. Nah, untuk mendapatkan fadilah seperti ini ada ilmunya, ada caranya. Ketika seseorang itu misalkan tidak sesuai dengan ilmunya, bisa jadi dia tidak mendapatkan fadilah sholat berjamaah walaupun sholatnya sah. Seperti misalkan ada orang sholat berjamaah, imamnya di sini di masjid, misalkan imamnya di mihrab, makmumnya di sono di pintu masjid ujung, sholatnya sah-sah aja, tapi fadilahnya nggak dapat, tidak mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Atau dia sholat berjamaah renggang-renggang, sholat berjamaahnya renggang-renggang, bisa diisi itu satu orang, bisa diisi satu orang, tapi renggang-renggang. Terus sop keduanya kosong, sop pertamanya kosong, sop keduanya nggak maju ke depan. Nah, itu ketinggalan atau apa namanya, tidak mendapatkan fadilah sholat berjamaah.